Halo, selamat malam. Hari ini saya akan mengulang kembali materi mengenai conditional dalam pembelajaran ICT. Sebelumnya saya akan menginfokan dulu. Jadi di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi untuk mengenalkan semuanya, jadi dapat dipahami juga oleh anak-anak yang lain. Oke, untuk pertama, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai algoritma. Jadi algoritma itu adalah beberapa baris instruksi yang digunakan agar dapat membuat sesuatu. Sebagai contoh ya, kita ingin mengasah pensil. Nah, mengasah pensil yang pertama dilakukan otomatis mengambil pensilnya, lalu mengambil pengasahnya, lalu masukkan pensil ke dalam pengasahnya, kemudian diputar hingga pensilnya tajam, kemudian keluarkan pensilnya lagi, dan pada akhirnya pensil dapat digunakan karena sudah tajam. Jadi seperti itulah algoritma. Nah, untuk repeat sendiri ini adalah perulangan. Jadi perulangannya itu dilakukan bisa 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Oke. Nah, untuk loop itu adalah perulangan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi misalnya algoritma mengasah pensil tadi kita lakukan dari awal lagi. Jadi dari ambil pensil lagi, lalu ambil pengasah, lalu masukkan ke dalam pengasahnya dan diputar sehingga pensilnya menjadi tajam. Nah, itulah yang dimaksud dengan loop. Kalau untuk repeat sendiri ini hanya melakukan perulangan itu hanya 1 kali atau 2 kali. Jadi perulangannya itu hanya dapat dilakukan. Misalnya kita ambil contoh mengasah pensil tadi. Mengasah pensil tadi kita ambil perulangan hanya pada saat pensilnya diputar. Jadi kita dapat lakukan perulangannya di situ. Ya, itu untuk repeat. Kalau loop itu ulang lagi dari awal. Nah, untuk next loop itu artinya perulangan di dalam perulangan. Jadi sebagai contoh, kita dapat mengerjakan satu pekerjaan satu waktu dalam 2 pekerjaan sekaligus. Jadi sebagai contoh, kita dapat membaca dan kita membaca buku dan bermain HP di dalam satu waktu. Jadi pada saat kita membaca, kita juga bermain HP ya untuk next loop. Nah, untuk bug sendiri berarti ada kesalahan di dalam programnya. Sebagai contoh, misalnya kenapa pensilnya tidak tajam? Berarti bisa jadi mata pisau dari pengasahnya itu sudah tumpul. Berarti ada bug di situ. Jadi kita harus ganti mata pisaunya agar menjadi tajam lagi. Nah, ini untuk bug. Debuggingnya itu adalah kita memperbaiki yang kesalahan tersebut. Jadi dalam program atau programming, bug debugging ini adalah kata yang sering digunakan ketika ada permasalahan, bug, dan ada perbaikan disebut dengan debugging. Oke, nah inilah yang saya ingatkan kembali agar tidak lupa. Oke, untuk selanjutnya, conditional. Conditional itu adalah if statement atau bisa dibilang if, jikalau ya, dalam program itu membantu kita untuk membuat keputusan berdasarkan kondisinya. Nah, jadi kalau ada kondisi tertentu, maka akan menghasilkan jawaban yang lain. Sebagai contoh, biar lebih gampang. Di sini kita akan coba saya buat if kita jika masuknya 7.20, masuk sekolah 7.20 ya. Lalu anak-anak datangnya sebelum 7.20, maka tidak terlambat. Tapi jika melewati
7.20 maka terlambat. Oke, nah jadi jika datangnya sebelum 7.20 maka tidak terlambat. Tapi jika datangnya lewat dari 7.20 maka terlambat. Ini adalah kondisi di mana anak-anak masuk sekolah. Ini sebagai contoh saja. Jadi contoh di dalam dunia nyata seperti ini. Nah, contoh ini tidak hanya berlaku pada programming saja, tapi berlaku pada keseharian kita, ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Semoga dapat dimengerti. Nah, jikalau masih bingung, sebelumnya sudah dibagikan kertas, jadi diharapkan dapat membaca kertas yang sudah dibagikan, ya. Nah, untuk selanjutnya seperti ini ada contoh lainnya. Jika mulai hujan, maka pakailah payung, ya. Ini adalah kondisinya. Ingat. Ini adalah kondisinya. Kondisinya adalah hujan. Kalau tidak hujan, otomatis tidak pakai payung. Nah, kalau hujan, pakai payung. Ini adalah kondisinya, ini aksinya. Jadi, inilah yang disebut dengan conditional action. Awalnya, mulai dari kondisi dulu, baru aksinya apa. Ya, jadi inilah yang disebut dengan conditional action. Oke, untuk contoh lainnya seperti ini. Jika ada orang yang menyentuh punggung kita, maka tap head dan sebagainya. Ini ada contohnya. Nah, bagaimana kalau contoh ini digunakan dimasukkan dalam program? Nah, kalau dalam program maksudnya adalah seperti ini. Ini adalah balok program, ya. Jadi if kondisinya apa, then aksinya apa, ya. Jadi maaf, saya hapus dulu. Jika menyentuh kepala, maka tap head, clap, and hop. Seperti ini. Jadi akan dilakukan 3 aksi sekaligus sesuai dengan kondisinya. Jadi ini adalah kondisi dan ini adalah aksinya. Oke. Nah, di program itu seperti ini. Jika kita memasukkan yang seperti ini, skripnya atau penulisannya ke dalam program. Jadi tergantung dari kondisi dan aksinya seperti apa. Oke. Nah, coba kita langsung lihat contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan if atau condition di dalam program, ya. Jadi kita akan langsung masuk, kita akan buat ini di dalam program kita. Mari kita coba buat langsung. Oke, nah di sini sudah saya buatkan, ya. Mari kita coba jabarkan dulu programnya seperti apa. Jadi di sini menggunakan forever. Jadi menggunakan proses perulangan selamanya. Proses perulangan selamanya ini, pertama, ketika bendera hijau ditekan, lakukan perulangan ini selamanya dengan mengarahkan sprite, ini disebut sprite, ke arah mouse pointer kita. Mouse pointer kita ini yang ada tancap ini, yang saya putar-putar ini. Nah, ini. Ketika dia mengarah ke mouse pointer ini, maka dia akan maju 10 langkah mengejar mouse pointer. Jadi kalau mouse pointernya ada di sini, nanti sprite-nya akan naik ke atas seperti ini, ngejar ke mouse pointernya. Lalu jika sprite kucing ini menyentuh mouse pointer, jadi ketika mouse pointernya di sini, kucingnya mengejar dan menyentuh mouse pointer ini, maka dia akan berkata gacha, berarti dapat. Nah, seperti inilah cara membaca kode yang sudah ada ini. Mari kita coba praktekkan. Jadi
Lihat, kucingnya ini akan selalu mengarah ke, nah ketika dia menyentuh mouse pointer, maka akan mengeluarkan kata-kata gajah, dan ini pengulangannya akan terus menerus terjadi. Nah sampai di sini dulu. Jadi inilah contoh yang pertama. Tapi bagaimana dengan contoh yang kedua? Mari kita lihat contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, ini adalah menggunakan pengulangan selamanya juga, tapi di sini menggunakan if jika menekan tombol panah kanan di keyboard, maka arahkan ke 90 derajat dan maju 10 langkah untuk yang ini. Ya. Nah, ketika kita play dan kita tekan tombol kanan, maka dia akan mengarah ke kanan dan maju 10 langkah. Jadi kalau kita tekan satu kali, dia akan maju 10 langkah. Sama seperti di bawahnya. Jadi ketika kita tekan tombol kiri, if key left arrow press, then point in direction minus 90. Jadi kalau kita tekan tombol panah ke kiri, maka dia akan menghadap ke kiri dan maju 10 langkah. Jadi kalau kita tekan satu kali, dia akan maju. Ya, sama. Nah, ini juga berlaku untuk yang di bawahnya. Jadi yang di sini yang ketiga adalah up, berarti tombol atas, dan down berarti tombol bawah. Jadi ketika kita menggunakan kode ini, maka kita dapat menggerakkan sprite kita ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Oke, nah ini adalah salah satu fungsinya dari penggunaan conditional. Sebelumnya saya ingin infokan dulu. Jadi conditional itu terbagi menjadi dua, yaitu conditional action dan conditional switches. Ini apa? Nah, conditional action itu seperti yang tadi yang kita lakukan. Jadi if masuk sebelum 7.20, maka tidak terlambat. Jadi conditional action adalah mendapatkan salah satu kondisi dan salah satu aksi. Jadi jika kondisinya hanya satu dan aksinya satu, ini disebut dengan conditional action. Ya, jadi inilah yang disebut. Tapi bagaimana dengan switches? Oke, mari kita bahas untuk yang switches. Oke, nah untuk yang switches sendiri, bentar saya pindahkan dulu. Nah, untuk conditional switches adalah perpindahan antara aksinya. Jadi dapat dilakukan pergantian terhadap aksi. Jadi sebagai contoh adalah if tujuh 20
masuknya, maka terlambat dan tidak terlambat. Jadi jika masuknya melewati 720 maka terlambat. Tapi kalau masuknya sebelum 720 maka tidak terlambat. Nah, jadi seperti inilah ya. Kondisinya ini tidak hanya angka, dapat berubah, misalnya teks, misalnya variabel dan sebagainya. Tapi ini biasanya digunakan, ini hanya sebagai contoh menggunakan angka saja. Jadi jika kondisinya 1 tapi aksinya dapat lebih dari 1, ini disebut dengan conditional switches. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau diprogram? Kalau diprogram, mari kita lihat. Kalau diprogram dia akan menggunakan yang ini. Nah, dia akan menggunakan if then else. Jadi misalnya nih, kita menggunakan, jadi jika menyentuh warna hijau, bisa aja dia maju atau dia pergi ke random position. Jadi seperti ini contoh sederhananya ketika diprogram ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan conditional action di dalam program itu seperti apa yang sudah kita contohkan tadi. Dan juga ini adalah conditional actionnya jika kita menambahkan wait atau menunggu beberapa second. Dan juga ini yang disebut dengan conditional switches yang tadi saya bilang. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan conditional loop. Conditional loop berarti forever loop will carry on until the user stop the program. Jadi forever di sini adalah dia akan melakukan perulangan selama-lamanya ya, selamanya, sampai kita menekan tombol stop pada program. Jadi dia tidak akan berhenti melakukan perulangan ini sampai kita menekan tombol stop pada program. Ini adalah contoh bentuk dalam programnya. Lanjut, conditional loop. Nah, kalau condition itu berbeda. Dia akan menggunakan repeat until. Berarti perulangan ini, sebagai contoh nih seperti ini, perulangan ini akan terus berulang sampai kapan kita mau berhenti. Misalnya nih, kita langsung masuk ke contoh seperti ini aja. Kita mulai misalnya repeat until 10. Jadi kita akan mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia akan terus menghitung sampai 10. Kalau udah 10 stop. Inilah yang dimaksud dengan perulangan until ini ya. Jadi tadi ada forever, kita akan ulang kembali. Tadi ada conditional action yang dimana ini memiliki satu kondisi dan satu aksi. Oke, untuk selanjutnya adalah conditional switches yang dimana memiliki satu kondisi dan beberapa aksi. Dan selanjutnya ada perulangan yaitu forever, perulangan yang terus menerus sampai program diberhentikan. Nah, kalau repeat until berarti
perulangan yang dilakukan sampai selesai pada yang ditentukan. Nah, jadi seperti inilah contohnya. Hal ini kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari kita lakukan setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian lupa, kalian dapat mengingat hal ini. Oke, mungkin sekian dulu tentang pembelajaran kita mengenai conditional. Kita akan langsung membuat contoh menggunakan Scratch. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam belajar. Oke, bye.